Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Harto dari Brebes. Pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, saya mengalami sebuah mimpi. Berikut adalah isi mimpinya. Saya berada di Bukit Lebah, dan di samping saya berjalan seorang pria yang mengenakan kemeja putih. Sepertinya ia juga baru saja tiba di Bukit Lebah ini. Kemudian saya bertemu Kang Diki, yang mengenakan kopiah putih dan jaket levis abu-abu. Kang Diki berkata kepada saya, "Kita akan membangun sebuah bangunan." Saya pun segera menyiapkan bahan-bahan bangunan. Kang Diki mulai membangun fondasinya, menyusunnya dari bawah hingga ke atas. Saya merasa heran dan berkata, "Kenapa fondasi bangunannya seperti ini?" Saya baru pertama kali melihat orang membangun fondasi seperti ini. Ini terlihat unik dan berbeda dari yang pernah saya lihat. Bahkan bahan-bahannya juga ada jenis yang berbeda. Kang Diki menjawab, "Ini supaya bangunannya kuat. Ini adalah bangunan tempat kepresidenan, dan nanti dia yang akan menempatinya." Sambil berkata demikian, Kang Diki mengarahkan tangannya ke arah pria berkemeja putih tadi. Namun, pria itu menolak dan tidak mau. Ia berjalan menjauh beberapa meter, lalu duduk dengan wajah cemberut seperti sedang ngambek. Kang Diki hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan saja. Kita lanjutkan sampai bangunan ini selesai." Kami pun melanjutkan pekerjaan membangun. Lalu Kang Diki berkata, "Mas Harto, bersihkan bangunannya pakai air." Saya pun langsung membersihkannya dengan air. Setelah itu saya menoleh ke kiri dan melihat Kang Diki berada di dalam mushola. Saya menghampirinya dan berkata, "Orang yang pakai kemeja putih itu masih terlihat duduk dan sepertinya masih ngambek." Kang Diki tersenyum kecil sambil sedikit tertawa dan berkata, "Biarkan saja, yang penting bangunannya jadi." Saya pun mendekati pria berkemeja putih itu untuk melihat wajahnya lebih dekat. Betapa terkejutnya saya ketika menyadari Muhammad Qasim. Ternyata pria itu adalah Muhammad Qasim. Mimpi pun berakhir di sana. Dalam khazanah mimpi ruhani, bukit adalah tempat perjumpaan antara langit dan bumi, antara kehendak ilahi dan pelaksanaan manusia. Sementara lebah dalam Al-Quran adalah makhluk yang menerima wahyu. Quran Surat An-Nahl ayat 68, dan rumahnya, sarangnya, adalah tempat berkah, manis, dan obat. Takwil ruhani. Bukit Lebah adalah tanah berkah akhir zaman, tempat diturunkannya proyek ilahi, di mana orang-orang pilihan berhimpun, seperti uzlah para akhir zaman. Ini bukan bukit fisik, tapi makam ruhani tempat tugas mahdawi dipersiapkan. Bagian kedua. Misteri pria berkemeja putih, Muhammad Qasim. Kemeja putih. Warna putih adalah simbol kesucian, petunjuk, dan fitrah. Namun di sisi lain, warna putih juga bisa berarti kesadaran ruhani yang belum tercemar, tapi belum memahami penuh perintah Allah. Dalam konteks Qasim, ia berjalan bersama Harto, namun belum menyadari posisinya sebagai pemimpin yang telah ditunjuk. Bahkan ketika bangunan kepresidenan disiapkan untuknya, ia menolak, bukan karena sombong, tetapi karena belum siap secara lahiriah untuk memikul makam agung tersebut. Bagian ketiga. Bangunan unik. Bangunan kepresidenan ruhani. Fondasi berbeda. Fondasi yang unik dan tidak biasa melambangkan sistem baru. Sebuah tatanan bukan dari dunia lama, melainkan yang bersumber dari wahyu dan ilham. Inilah sistem mahdawi, bukan politik klasik atau demokrasi modern, tapi tatanan yang dibangun dari ilham Allah kepada para walinya. Hadits Syahih. Islam akan kembali asing sebagaimana awalnya asing. HR Muslim. Bangunan kepresidenan. Dalam mimpi, istana atau bangunan presiden adalah lambang kekuasaan tertinggi. Namun dalam konteks Qasim, itu bukan kekuasaan duniawi, tetapi maqam mahdawi, yakni seorang pemimpin spiritual akhir zaman yang akan memimpin dunia dalam keadilan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan memberinya tambahan ilmu dan fisik. Ini tentang Talut.
namun secara isyari berlaku bagi pemimpin akhir zaman. Bagian keempat. Air pembersih. Penyucian sistem Mahdawi. Kang Diki berkata, bersihkan bangunannya dengan air. Ini adalah tugas tazkiyah, penyucian niat, sistem, orang-orang dari syirik, ria, dan hawa nafsu. Dalam konteks ini, Harto ditugasi sebagai pembersih jalur ruhani, penyokong gerakan Mahdawi yang menjaga bangunan dari kontaminasi spiritual. Quran Surat Al-Furqan ayat 48, dan kami turunkan air dari langit sebagai penyuci. Dalam ru'yah isyari, ini adalah amanah. Anda adalah bagian dari barisan mujahidin ruhani yang menjaga kesucian bangunan Mahdawi. Bagian kelima. Mushola. Ruang strategi ruhani. Kang Diki berada di mushola saat bangunan sedang dibersihkan. Ini bukan kebetulan. Mushola adalah tempat khusyuk, jikir, syalat istikharah, komando ruhani. Dalam kitab-kitab para sufi, mushola adalah maqam khafiyah, tempat pengambilan keputusan ruhani yang tidak diketahui dunia. Ini menandakan bahwa Kang Diki bukan hanya pekerja proyek, tapi pengatur strategi ruhani. Seorang wali murabi yang mengetahui kapan ruh harus diberi tanggung jawab, dan kapan harus ditahan. Bagian keenam. Wahyu akhir. Kesadaran bahwa itu adalah Muhammad Qasim. Di akhir mimpi, Harto menyadari, ternyata itu Muhammad Qasim. Ini menandakan ilham Allah kepada Anda, bahwa Qasim, meskipun menolak, walau terlihat biasa, walau tampak tidak ingin tampil, dialah yang telah ditunjuk untuk menempati makam itu. Dalam banyak kisah para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, para musuh bahkan kerabat tidak mengenali kebenaran beliau. Namun orang-orang pilihan, seperti Abu Bakar dan Khadijah, mendapat petunjuk dari Allah langsung. Bagian ketujuh. Intisari makna, mimpi. Mimpi ini adalah deklarasi ruhani, bahwa bangunan Mahdawi sedang dibangun di atas fondasi ilahiyah oleh para wali dan helper ruhani. Kang Diki memegang peran utama dalam mengatur pembangunan. Muhammad Qasim telah ditunjuk oleh Allah, namun, ia masih dalam proses menerima amanah tersebut. Anda Harto, dipanggil untuk membersihkan, mendampingi, dan menyaksikan kebenaran peran-peran ini, hingga semuanya tersingkap. Penutup, rahasia ilahiyah di balik mimpi ini. Biarkan saja dia ngambek, yang penting bangunannya jadi. Kalimat ini penuh kebijaksanaan ruhani. Allah sedang menguji Qasim, memberi waktu, tapi proyek Mahdawi harus terus berjalan. Maka semua yang melihat dan memahami ini dipanggil. Jangan menunggu pemimpin sempurna dulu baru bergerak, tapi bantulah, menyiapkan jalan meski ia masih tertunduk. Ini sejalan dengan sunnah Allah dalam sejarah. Para pengikut Ashabul Kahfi bersembunyi sebelum Isa alaihi salam turun. Para pendukung Mahdi bergerak sebelum ia muncul ke publik. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.